Halo, perkenalkan nama saya Torik. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Rosana di Universitas Cyber Asia. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya yang sudah diberikan untuk hadir di sesi hari ini. Kami merasa sangat antusias dan juga bersemangat untuk berbagi mengenai sebuah program yang sangat kami yakini memberikan dampak positif kepada perusahaan maupun untuk masyarakat luas. Program ini kami beri nama Sinergi Citra Positif, yang dimana sebuah upaya konkret yang kami susun untuk dengan tujuan membangun kepercayaan yang kokoh dan memperkuat brand awareness perusahaan secara berkesinambungan. Dalam dunia yang semakin dinamis dan penuh tantangan ini, komunikasi yang efektif adalah kunci utama untuk menjembatani berbagai kepentingan. Oleh karena itu, melalui program ini, kami ingin menunjukkan komitmen kami dalam menjalani hubungan yang saling menguntungkan dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Sebagai tim public relation, peran kami adalah menjembatani perusahaan dengan masyarakat. Kami tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai penjaga hubungan dua arah yang sehat. Jadi, kami berusaha menyampaikan informasi secara jelas dan juga transparan dan mudah dipahami. Komunikasi yang kami bangun tidak hanya soal promosi semata saja, melainkan lebih dari itu. Kami fokus pada membangun dialog yang bermakna agar perusahaan dapat mendengarkan sekaligus merespon kebutuhan dan harapan publik secara tepat. Kami berkolaborasi erat dengan tim kreatif dan juga digital marketing untuk menghadirkan pesan yang informatif tetapi juga menarik secara visual dan juga emosional. Ini penting agar komunikasi kami diterima dengan baik dan juga beragam oleh audiens yang berlatar belakang dari kebutuhannya. Salah satu rahasia keberhasilan program komunikasi adalah pemahaman mendalam terhadap siapa yang kami ajak bicara. Dalam program ini, kami menyasar beberapa segmen utama. Pertama adalah pelanggan yang lama yang memiliki pengalaman positif dengan merek kami. Kami juga menjaga dan memperkuat loyalitas mereka. Kedua, generasi muda yang merupakan konsumen potensial. Mereka biasanya aktif di media sosial dan memiliki cara pandang yang unik terhadap mereknya. Selain itu, kami juga menjangkau media massa, blogger, dan influencer yang memiliki kapasitas untuk memperluas jangkauan informasi dan memberikan kredibilitas lewat endorsement. Dengan cara ini, pesan yang kami sampaikan bisa mencapai ke audiens yang lebih luas dan beragam dengan cara yang relevan bagi mereka masing-masing. Kami juga melakukan riset perilaku dan preferensi audiens agar strategi kami senantiasa tetap tepat sasaran. Untuk menjangkau audiens yang beragam ini, kami mengandalkan berbagai kanal komunikasi yang sinergis di media sosial, terutama menjangkau orang secara langsung, secara interaktif. Platform seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok kami gunakan untuk penyajian konten yang ringan dan juga edukatif dan pastinya menghibur agar mampu menarik perhatian sekaligus membangun kedekatan emosionalnya
Dan di sisi lain, kami juga memanfaatkan media konvensional seperti media cetak dan juga elektronik untuk memberikan informasi yang lebih mendalam dan juga kredibilitasnya. Kami mengadakan webinar dan juga workshop agar audiens tidak hanya menerima informasi dari satu sisi arah aja, tetapi juga berdialog dan bertukar pendapat secara langsung. Tak kalah penting juga kami bermitra dengan influencer yang punya kredibilitas di kalangan pengikutnya, sehingga pesan yang kami terima itu lebih terasa dan lebih otentik. Pendekatan multikanal ini kami percayai dapat memperkuat dampak program dan menjangkau berbagai tipe konsumen secara lebih efektif. Untuk perencanaan waktu dan fase programnya sendiri, ini kami akan jalankan selama kurang lebih 4 bulan. Dibagi ke dalam beberapa fase yang saling terintegrasi. Fase pertama adalah riset, pemetaan audiens yang menjadi dasar penyusun strategi komunikasi. Dan yang selanjutnya itu kami memasuki tahap perencanaan konten ini dan aktivitas kampanye yang akan dijalankan secara intensif. Dan fase berikutnya adalah pelaksanaan berkelanjutan, termasuk monitoring, penyesuaian strategi berdasarkan feedback dan juga data yang diterima. Dan di akhir program kami lakukan evaluasi secara menyeluruh komprehensif untuk mengukur keberhasilan dan menentukan langkah berikutnya. Dengan jadwal yang disiplin dan terprogram, kami optimalkan pelaksanaan agar hasil yang dicapai sesuai target yang sudah ditentukan. Pesan utama dan filosofi tagline-nya, pesan ini yang kami bawa sangat sederhana namun bermakna dalam tagline-nya, yaitu sinergi citra positif membangun kepercayaan bersama. Merupakan refleksi dari semangat kolaborasi yang ingin kami wujudkan. Sinergi berarti menyatukan berbagai elemen berbeda menjadi satu kekuatan yang utuh dan berdaya. Dalam konteks ini, kami ingin semua pihak, baik perusahaan, pelanggan, media, dan juga masyarakat umum bisa bersama-sama menciptakan citra positif yang kokoh dan juga tahan lama. Kepercayaan yang dibangun bukan bersifat instan, melainkan hasil dari proses komunikasi yang berkesinambungan dan juga penuh kejujuran. Pesan kami dirancang agar lebih mudah dimengerti semua kalangan, dari mengunggah rasa kebersamaan dalam membangun perusahaan yang terpercaya di mata publik. Tujuan kami tidak hanya sebatas meningkatkan awareness atau kesadaran tentang brand semata. Kami ingin menciptakan kepercayaan yang bisa diukur melalui data dan survei yang lebih struktur. Selain itu, hubungan yang kami upayakan adalah komunikasi dua arah yang dinamis, yang dimana perusahaan mampu mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Keterbukaan dan transparansi adalah landasan utama untuk kami pertahankan, membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya interaksi yang lebih intens dan berkualitas, kami berharap hubungan antara perusahaan dan juga publik akan semakin harmonis dan saling menguntungkan. Pentingnya upaya memperkuat branding. Penting banget bagi kami untuk menjaga konsistensi citra dan branding perusahaan. Oleh karena itu, semua materi komunikasi kami rancang dengan desain visual yang menarik dan identitas yang mudah dikenali. Pesan yang disampaikan harus
relevan dengan nilai dan misi perusahaan agar makin melekat dan kuat di benak audiensnya. Selain komunikasi langsung, cerita-cerita dari pelanggan yang puas kami angkat sebagai testimoni untuk memberikan bukti nyata dan kredibilitas tambahan. Kami juga menjalani kerjasama erat dengan media influencer terpercaya untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat perusahaan. Tantangan dan cara mengatasinya sendiri, kami menyadari tantangan utama dalam komunikasi public relation itu membangun dialog dua arah yang benar-benar hidup dan efektif. Tantangan yang lainnya adalah banyaknya informasi yang tersebar, tidak semuanya akurat atau sesuai dengan pesan yang hendak kami sampaikan. Untuk itu, melalui program ini, kami berkomitmen memberikan ruang komunikasi yang terbuka dan responsif. Kami akan tetap aktif mendengarkan dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran publik dengan cepat dan tepat, sehingga bisa mengurangi resiko kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih erat serta transparan. Rencana kerja dan pelaksanaan program. Dalam merancang program, kami memulai dengan pemetaan audiens yang mendekati untuk memahami kebutuhan dan karakteristik mereka. Kami membuat persona audiens agar setiap pesan bisa dikemas dengan sesuai dengan profil target. Dan kalender konten kami susun rapi sehingga ide dan pesan yang disampaikan tidak hanya konsisten tetapi juga segar dan variatif. Pengelolaan anggaran dan penjadwalan sumber daya manusia kami lakukan secara cermat agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Semua proses kami dokumentasikan agar bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk kegiatan di masa depan mendatang. Untuk pelaksanaannya, segala bentuk konten kami produksi dengan pendekatan yang tidak hanya informatif, melainkan tetapi juga menghibur dan edukatif. Video-video singkat, artikel menarik, dan juga infografis yang mudah dipahami, serta sesi streaming yang langsung kami hadirkan untuk menjaga keterlibatan audiens. Webinar dan workshop menjadi platform penting dalam memberikan edukasi dan membuka ruang diskusi yang lebih interaktif. Kami juga mengaktifkan media dan influencers sebagai mitra untuk berkolaborasi agar pesan bisa tersebar dan juga semakin luas dan diterima dengan baik oleh komunitas yang berbeda. Evaluasi untuk pengukuran hasil. Pengukuran dan keberhasilan program dilakukan secara berkelanjutan dengan memantau indikator utama seperti tingkat engagement di media sosial, kepuasan pelanggan melalui survei, dan feedback langsung dari audiens yang kami jaring selama pelaksanaan. Evaluasi ini memungkinkan kami untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan strategi secara real time, sehingga target dan hasil yang diharapkan bisa tercapai secara optimal. Dan dengan pendekatan ini, kami menjamin program ini tidak hanya berjalan saja gitu, tetapi juga bisa berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan yang muncul. Oke, demikian gambaran lengkap dari program kami, yaitu Sinergi Citra Positif Membangun Kepercayaan Bersama. Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan juga jujur dan juga konsisten, serta sinergi yang terjalin antara perusahaan dan juga masyarakat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Oke, terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak.
kami berharap program ini bisa menjadi langkah awal yang kuat untuk terus menjalin kerjasama yang positif dan juga produktif. Mari kita sama-sama membangun sinergi yang kokoh demi kemajuan bersama. Semoga hari ini memberikan inspirasi, semangat baru, dan juga sinergi baru buat kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.